Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Mbah Slamet menggegerkan Indonesia. Dia menipu 12 orang sedikitnya. Setelah mendapatkan uang yang banyak, ia lalu membunuh mereka dengan racun. Dan orang-orang yang ditipunya itu nampaknya bukanlah orang yang sepenuhnya tidak berkemampuan, baik secara finansial maupun intelektual. Mengapa mereka begitu mudah, sangat mudah tertipu? Saudara, karena Mbah Slamet memberikan kabar baik yang palsu kepada mereka. Janji palsu. Mbah Slamet menebarkan kabar baik yang sangat hebat padahal jahat. Melalui Facebook dan lain-lain dia mengaku sakti dan dapat menggandakan uang. Dia mengaku bahwa uang berjuta-juta yang diserahkan kepadanya melalui doa-doa khusus oleh kuasa supernatural khusus bisa jadi bermiliar-miliar. Saudara, kabar baik yang jahat ini dengan mudahnya membawa orang-orang yang terhimpit hutang, membutuhkan modal, kesulitan uang untuk menyerahkan hidup mereka ke tangan Mbah Slamet. Sedihnya, kisah seperti ini berulang-ulang kali terjadi di Indonesia khususnya. Di era zaman now yang walaupun canggih tetapi penuh dengan kesusahan dan kejahatan, apakah ada kabar baik yang benar, yang tulus, dan yang akan membebaskan kita dari himpitan kesusahan? Puji Tuhan, ada kabar baik yang akan membuat hidup kita, Anda dan saya menjadi luar biasa. Kabar baiknya adalah bahwa Yesus anak Allah justru telah memberikan hidupnya agar manusia yang terhimpit kesulitan dapat memperoleh kepastian, kelegaan, dan hidup yang penuh dengan kelegaan dan sukacita. Alkitab menyebutkan bahwa surga sedang menebarkan berita yang disebut dengan Injil yang kekal. Itu sama dengan kabar baik yang kekal. Disebut kekal karena tak perlu dibantahkan. Itu terbukti benar, itu sudah nyata. Karena itu didasarkan pada kasih Allah yang kekal. Didasarkan pada pembayaran pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi ini bukan sekedar janji, tetapi kenyataan. Dengar saudara, kabar baik surga adalah kabar kekal bahwa kuasa kegelapan, kuasa penyesatan, dan kuasa kejahatan yang menjadi sumber kesusahan dunia selama ini telah dengan pasti dimusnahkan secara kekal. Saudara, Tuhan tidak perlukan uang kita atau apapun dari kita untuk memakmurkan kita. Tuhan tidak perlu kontribusi kita untuk dapat melipat gandakan kontribusi kita itu. Perhatikan, memang Yesus dalam kitab Wahyu mengatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Wow, membeli? Benar saudara. Bagaimana membeli? Tetapi ingat saudara bahwa Yesus juga tahu bahwa kita ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Artinya kita tidak punya kemampuan untuk membeli, membayar. Kita tidak akan pernah mampu untuk berkontribusi apapun kepada Tuhan. Jadi, bagaimana caranya kita keluar dari lilitan kemelaratan, kemiskinan, bahkan hutang-hutang hidup kita? Kita tidak punya kemampuan untuk membeli, berkontribusi apapun, tidak mampu kita. Saudara, Yesus memberikan solusi. Di dalam ayat yang ke-20 daripada Wahyu pasal 3 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi saudara, cara untuk menjadi makmur dan bebas dari segala himpitan hidup adalah dengan cara membuka pintu hati kita agar Yesus masuk ke dalam hati kita. Karena kalau Anda telah memiliki Yesus, Anda memiliki surga. Itu keren.